Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat yang mulia Abu Imam Syih Masjid, Ketua BKM beserta anggota panitia pembangunan simpatisan dalam kemakmuran masjid, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dianjurkan kepada kita semua di akhir daripada melakukan ibadah salat, yaitu doa yang sering kita bacakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Namun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa-doa yang dianjurkan di dalam agama yang kita temukan di dalam kitab-kitab, di antaranya di dalam kitab Irsyadul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza tashahadu ahadukum fasta'id billah min arba." Di dalam riwayat Bukhari, sementara di dalam riwayat Muslim hanya sedikit beda daripada ibaratnya. Yang tujuan di antara dua riwayat adalah sama. Di akhir daripada tasyahud akhir yang kita bacakan di dalam salat adalah fasta'id billah min arba. Mohon perlindungan olehmu kepada Allah daripada 4 hal. Sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, abih tahiyud fil alamina innaka hamidum majid, Rasulullah menganjurkan 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Yang Rasulullah selalu mengucapkan hal tersebut. Padahal Rasulullah telah kita ketahui bahwa beliau orang yang terpelihara daripada azab kubur, orang yang terpelihara daripada perbuatan maksiat. Tapi beliau selalu mengucapkan di akhir daripada tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungi aku daripada azab kubur. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berdoa hal yang demikian? Allah memberikan satu kudrah kepada Rasulullah, bisa mendengar jeritan-jeritan orang yang berada di alam kubur. Rasulullah bisa mendengar orang-orang yang memohon pertolongan yang ada di dalam kubur.
Maka dari itulah Rasulullah menganggap hal yang paling berat di akhir daripada kehidupan adalah fitnah kubur. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam kitab Irsyadul Ibad, di antaranya fitnah kubur yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal. Tatkala semua keluarga, rakan dan taulan pulang ke rumah, apakah mempersiapkan diri dan lain sebagainya, maka kita berada di alam kubur. Hal yang pertama, datanglah seorang malaikat. Malaikat itu yang namanya yang disebutkan dengan malaikat Ar-Ruman. Apa tugas beliau? Malaikat Ar-Ruman itu menugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan. Sehingga kita yang berada di alam kubur, Allah telah menghidupkan kembali. Tatkala tersebut kita menanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, di mana saya ambilkan pena, di mana bukunya, di mana tintanya? Sehingga malaikat Ar-Ruman menjawab, buku inilah kafan yang engkau miliki, pakaian yang engkau miliki. Tinta itulah telunjuk yang engkau miliki. Kemudian tinta adalah air liur yang engkau miliki, sementara pena adalah merupakan telunjuk yang engkau miliki. Tatkala itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Ar-Ruman memerintahkan kepada kita yang berada di alam kubur, di alam makbarah, tolong tuliskan semua amalan yang telah engkau lakukan. Amalan kebaikan yang telah engkau lakukan mulai tatkala taklif hukum. Mulai pun daripada taklif hukum katanya yang agak umur 15 tahun ataupun telah masa balik. Mulai pun yang katanya menulis kebaikan dengan wajah yang tersenyum. Nah pernah lunjak melatah, nah pernah ini, nah pernah itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kabeh katanya kebaikan, kabeh. Dan Allah Ta'ala membuka memori mulai daripada pun katanya taklif hukum sampai waktu tawabah Allah. Kabeh kebaikan, kabeh tolong tulis catatan kejahatan yang telah engkau lakukan mulai taklif hukum. Jok pena katanya yang telah ditunjuk oleh malaikat, tulis pena kejahatan-kejahatan. Tatkala ada kejahatan yang selalu kita sembunyikan kepada manusia, mungkin metira manusia pun hana itu pun merasa malai katanya untuk tulis kejahatannya. Sehingga malaikat Ar-Ruman berkata, tolong tuliskan pakon yang kata ia hana tulis le, malelun malaikat. Sehingga malaikat memaksa untuk menulisnya, sehingga kita tulis semua kejahatan-kejahatan yang kita miliki. Dan tidak 1% pun yang akan tinggal, tidak akan tersisa kejahatan yang telah kita lakukan. Semuanya kita akan tertulis. Setelah kita tulis hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejahatan dan kebajikan, kemudian fitnah kubur yang kita rasakan adalah kemudian malaikat Ar-Ruman ngejok daripada tulisan kitanya, ngikat bak takwa kitanya. Pakan ngikat bak takwa kitanya supaya menjadi catatan amal kitanya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi. Setiap manusia semuanya akan ada catatan yang diikat pada lehernya masing-masing. Itu adalah kemudian berangkat malaikat Ar-Ruman, datanglah malaikat yang sudah kita kenal, yang namanya malaikat Munkar dan Nakir. Hanya beberapa pertanyaan yang menurut kita di dunia pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sepele. Namun jawaban yang kita jawab ini adalah sangat tergantung kepada amal yang telah kita lakukan. Hanya datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Mungkin katanya sering kadang terbahagian, nah itulah talqin ke khilafiyah nak ada. Nah kadang-kadang yang talqin manyen, kadang-kadang sering faida ja'ani muwakilani bika, macam tu baca. Mungkarun wa nakirun, mereka berkata marrabuka inti. Wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka,
wa ma dinuka, wa man ikhwanuka, hanya 5 pertanyaan. Mampu kita jawab, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Hana mampu kita jawab, maka kita akan menjadi orang-orang yang sia-sia. Maka di saat itulah mendapat azab yang pertama yang berbahagia berada di alam barzakh. Uronyo hana ada percaya atanya tidak ada seorang pun yang telah meninggal berada dalam barzakh dan kembali akan menyampaikan yang demikian. Anak mitiro pun yang kali melingga kebudah dia pegah bagdayo hana. Maka dengan alimul ghaibi wa syahadah meyakinkan apa yang itu merupakan bahagian daripada alam gaib. Yakin ataupun tidak, malaikat Munkar dan Nakir tetap akan menanyakan. Maka disitulah akan menjadi penyesalan. Penyesalan itu datangnya terlambat. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafiqun, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Tatkala Allah memberikan pemikiran-pemikiran yang penuh, maka di saat itulah terjadi penyesalan. Fayaqula rabbi, wahai Tuhanku, berikan kesempatan sedikit kepadaku. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, rencana mau bersedekah, wa akun minas salihin, dan rencana ingin memperbaiki diri menjadi orang-orang yang saleh. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Maka selalu memperbaiki diri dan selalu berdoa apa yang sering dibacakan oleh Rasulullah dan dianjurkan kepada kita. Kadang-kadang nabi yang berbahagia katanya waktu kita baca doa membak fil amin innaka hamidum majid nya tak kokoh. Kadang-kadang waktu tetes wali nikah takalan tu kadang-kadang hana ulang wa ala ali Muhammad wa ala wa barik ala Muhammad. Apalagi yang ingin kita sambung, kita tambah yang demikian. Maka katanya yang kedua-dua paling kurang orang-orang yang memang menurut kasat mata kita menjadi orang yang non produktif. Artinya hanya kegiatan-kegiatan yang lain. Maka mari kita usahakan dalam ibadah itu paling kurang doa itu kita tambah. Min azabil qabri, daripada azab kubur. Kemudian yang kedua wa min fitnatil mahya. Kita berlindung daripada fitnah dalam hidup ini. Allah memberikan nikmat, tapi nikmat itu belum tentu semuanya akan menjadi nikmat. Dalam urip tanya gebi fasilitas oleh Allah, gebi katanya anu tu laga-laga, perumo tu laga, harta nabi melimpah, jabatan Allah memberikan, apakah menjadi nikmat atau menjadi fitnah? Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta merupakan bahagian daripada fitnah apabila tidak kita tempatkan pada yang dianjurkan oleh Allah. Kadang-kadang katanya jemaah tak ibadah, sementara perumahan anak tidak pernah beribadah. Kadang-kadang yang kumalai katanya kan bukan diri pribadi tapi anak dan istri yang mempermalukan kita. Yang akan ada derajat katanya bukan karena katanya tapi karena anak. Maka wajar dan pantas memohon perlindungan kepada Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Begitu juga dengan mati. Mati adalah merupakan meninggal, adalah merupakan proses akhir daripada ujian yang diberikan Allah. Ana proses lain yang kuwate kamate inam proses akhir nilai. Apakah nilai baik dan nilai buruk adalah tergantung di saat kita sakratul maut. Maka ulama-ulama salaf yang terdahulu selalu mendoakan Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidupku dengan kebaikan, dengan kebahagiaan di akhir. Kenapa? Inilah menentukan apabila iman selamat, maka akan menjadi amal yang kita lakukan hari ini akan mendapat pahala, akan mendapat balasan. Tapi apabila iman tidak selamat, maka semua yang kita lakukan puronyo ada pitajak Jumat poti kurung, tapi akan menjadi sia-sia. Maka berlaku fa in syarran fa syarrun, fa in khairan fa khairun. God gebalah, bro gebalah apabila ada amal yang kita, apabila ada iman yang kita miliki. Tapi apabila iman hana,
maka semua amalan yang kita lakukan adalah akan menjadi sia-sia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita biasakan setelah akhir daripada tasyahud apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Fasta'id billah min arba. Yang pertama fitnah kubur. Yang kedua fitnah udib. Katanya diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam fasilitas yang diberikan Allah, maka kita pergunakan pada tempat yang baik, maka fasilitas itu akan menjadi baik. Namun fasilitas yang diberikan Allah, nikmat terserah, anu yang kita harapkan kita naga, nainong, yang berhasil adalah fasilitas yang diberikan Allah. Maka semua fasilitas itu akan menjadi fitnah apabila anak tatu pergunakan, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka amalan berguna di akhir hayat kita dengan sebab amalan itu diakhiri daripada kehidupan adalah dengan iman. Maka menyehana iman yang berbahagia, semua amalan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, memberikan perlindungan kepada kita, fitnah daripada azab kubur, fitnah daripada dalam kehidupan ini, dan fitnah tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita Bandung untuk membuat perubahan daripada kejahatan dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita bahagia hidup di dunia dan juga hasanah fil akhirah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم أجلنا ولوالدنا ولأستاذنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا ولوالدنا ولأستاذنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.